daripada pusing, mending kita happy. Dengar lagu ini, kita nari-nari. Pusing 7 keliling. Mikirin kamu. Bukan lagi tepat, bukan lagi cantik, tapi lagi kangen karena aku kangen kamu. Come on. Kami dari kelas 11 IPA 2 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori kinetika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Beatrice Nurula. Nama saya Abdullah Arifah. Saksikan video selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang teori kinetik gas. Dan di dalam teori kinetik gas ini terdapat persamaan keadaan gas ideal. Dan di dalam persamaan keadaan gas ideal ini harus kita mengetahui tentang pengertian gas ideal. Nah, gas ideal adalah suatu partikel gas yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Nah, manfaat dari gas ideal ini sebagai analisis gas nyata. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memompa mobil ataupun motor secara manual. Nah, ketika kita memompa mobil ataupun motor, kita merasakan panas ketika kita memegang. Nah, yang kita bahas di dalam persamaan keadaan gas. Yang ketiga itu persamaan gas ideal. Nah, masuk kita pada pembahasan yang ketiga itu persamaan umum gas ideal. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Guy Rusak dan Hardos yang menyatakan bahwa rumus dari PV sama dengan N kecil kali R kali T, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa PV sama dengan N kali K kali T, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, dan T adalah suhu mutlak, N adalah jumlah mol dalam kalor, dan N adalah jumlah mol. Nah, baik, kita masuk pada contoh soal. Untuk soal di sini dikatakan gas dalam suhu 20 derajat Celcius dan memiliki volume 12 liter. Jika gas tersebut dinaikkan suhunya dengan tekanan rendah hingga mencapai 127 derajat Celcius, maka volume akhirnya adalah, nah diketahui di sini yaitu T1, di mana T1 adalah suhu awalnya 20 derajat Celcius. Nah, untuk mengubah Kelvin ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, untuk B1 atau volume awalnya 12 liter dan T2 atau volume akhirnya 127 derajat Celcius. Jika diubah ke Kelvin ditambah 273 Kelvin. Sama dengan 400. Ditanya di sini adalah P2 atau volume akhirnya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lakukan rumusnya itu PV sama dengan NRT.
juga tekanan, sehingga kita dapat menentukan V per T sama dengan nilainya adalah konstan atau tetap. Sehingga kita dapat merumuskan bahwa V pasti per T sama dengan V2 per T2. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita mencari nilai dapat menggunakan nilai dan nilai kita punya sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tekanan dan energi kinetik menurut teori kinetik gas. Pertama, kita mempelajari tentang tekanan. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya tekanan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Tekanan disebabkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya vertikal. Tekanan tidak hanya berhubungan dengan gaya, tetapi juga berhubungan dengan luas, suhu, dan volume. Tentunya tekanan ini memiliki persamaan, yaitu P sama dengan 1/3 NV kuadrat rata-rata per V. Jadi P adalah tekanan atau satuannya Pascal, N adalah jumlah partikel, V kuadrat adalah kecepatan rata-rata partikel gas atau satuannya meter per sekon, sedangkan V adalah volume atau satuannya meter kubik. Jadi untuk teman-teman semua, kita sudah mengetahui bahwasanya 1/2 MV kuadrat itu merupakan rumus dari energi kinetik, di mana 1/2 MV kuadrat rata-rata sama dengan EK. Jadi EK rata-rata merupakan energi kinetik gaya gas rata-rata yang satuannya jauh. Maka dari persamaan tersebut, 1/2 MV kuadrat rata-rata sama dengan EK rata-rata dapat dituliskan menjadi MV kuadrat rata-rata sama nilainya dengan 2EK. Jadi pada persamaan tekanan gas ini adalah P sama dengan 1/3 NMV kuadrat rata-rata per V bisa diganti dengan 2EK, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan 2/3 NEK per V. Untuk lebih mengetahuinya, mari simak contoh berikutnya. Bye-bye. Teman-teman, saya akan melanjutkan tentang materi energi kinetik gas. Nah, jadi tadi sudah kita ketahui bahwasanya tekanan gas ideal ini dirumuskan P sama dengan 2/3 NEK per V. Jadi kita ingat lagi bahwa persamaan gas ideal PV sama dengan NKT atau sama nilainya dengan P sama dengan NKT per V. Jadi dari persamaan pertama dan ketiga ini sama-sama memiliki tekanan. Jadi dapat kita rumuskan 2/3 NEK. EK merupakan energi kinetik gas dan K sama dengan konstan Boltzmann atau nilainya sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 joule per V. Sedangkan T sama dengan suhu musuh kuadrat. Tentukan besarnya energi kinetik suatu
pada suhu 127 derajat Celcius. Jadi sini sudah diketahui suhunya sama dengan 127 derajat Celcius sama dengan jika kita ubah ke Kelvin maka kita tambahkan 273. Nilainya sama dengan 400 Kelvin. Jadi ditanya besar energi kinetiknya. Untuk menentukan energi kinetik rata-ratanya kita menggunakan persamaan EK sama dengan 3/2 KT. Jadi EK sama dengan 3/2 kali 1,38 kali 10 pangkat 23 kali 400. Jadi nilai dari 1,38 kali 10 pangkat 23 ini kita ambil dari nilai konstan Boltzmann. Jadi karena 400 ini habis dibagi 2 jadi nilainya 200. Nah, jadi EK sama dengan 828 kali 10 pangkat 23. EK sama dengan 8,28 kali 10 pangkat 21 Joule. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Saya akan menunjukkan materi kami dengan judul teori kinetik rata-rata molekul gas. Dengan judul teori kinetik rata-rata molekul gas. Karena kita menentukan energi kinetik rata-rata gas. Tentunya sebelum itu kita harus mengetahui rumus daripada teori kinetik rata-rata molekul gas, yaitu EK rata-rata sama dengan 3/2 kali T. Inilah rumus daripada teori kinetik. Baik teman-teman, saya akan membahas tentang teori ekipartisi. Jadi, teorema ekipartisi itu ini. EK sendiri sama dengan 3/2 kali T. Namun, rumus ini hanya berlaku untuk gas monoatomik. Untuk gas diatomik dapat dibahas seperti ini. Jadi tiga ini adalah derajat kebebasan. Namun untuk gas diatomik ini derajat kebebasannya itu berbeda-beda tergantung suhunya. Sebelum itu kita telah mempelajari bahwa ada dua macam gerak, maksudnya gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi gerak translasi sama dengan gerak lurus. Kemudian gerak rotasi adalah gerak mengikat. Jadi di sini untuk gas monoatomik dia hanya bisa melakukan gerak translasi. Sedangkan gas diatomik di sini dia itu bisa melakukan gerak rotasi, namun tergantung suhunya. Ini contohnya. Jadi contohnya di sini gas argon. Ini monoatomik ya, gas argon. Ini ada gas argon. Nah, argon ini dapat bergerak ke suhu X, ke suhu Y, dan ke suhu Z. Jadi di sini dia memiliki 1, 2, 3. Jadi di sini dia memiliki 3 derajat kebebasan. Bagaimana juga dengan gas diatomik? Gas diatomik ini tergantung suhunya ya. Jadi contohnya saya ambil suhu 250 200
Jadi di suhu 250 Kelvin, gas di atomik ini hanya dapat bergerak sama seperti argon, cuma di suhu X, Y, dan Z. Nah, contoh dari senyawanya adalah hidrogen. Nah, jadi itu akan bergerak ke suhu X, Y, dan Z. Jadi derajat kebebasannya juga sama dengan tidak. Nah, bagaimana juga kalau suhunya naik? Ya saya naikkan jadi 500 Kelvin. Apabila dia mengalami suhu yang mencapai 500 Kelvin, maka dia akan mengalami namanya gravitasi. Jadi dia akan berotasi ke 1, 2, dan 3. Nah, cara menghitung kebebasannya ini. Jadi setelah kita pelajari sebelumnya bahwa momen inersia ini tidak adalah pada suhu Z. Jadi inersianya dengan 0. Jadi gravitasi pada suhu Z ini tidak tinggi. Jadi mari kita hitung angka kebebasannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka kebebasannya sama dengan 5. Dan kebebasan ini saja ada 3. Kemudian bagaimana juga dengan apabila tambah suhunya jadi 1000 Kelvin. Nah, di sini jika suhunya dinaikkan jadi 1000 Kelvin, maka derajat kebebasannya semakin naik. Itu dia akan mengalami namanya hidrasi dan menyumbangkan 2 angka derajat kebebasan, sehingga dia akan menjadi 5 tambah 2 yang tadi kita baca sama dengan 7. Jadi inilah ya kalau suhunya naik. Kemudian untuk mencari ketakutan, jadi untuk mencari ketakutan ini memiliki rumus, itu jumlah mol dikali dengan TK strip sama dengan energi dalam. Ini adalah simbol energi dalam. Kemudian contohnya di sini kita hanya dikembang di ya sama dengan 1 per nya 7/2. Seperti kita ambil dari sini tadi ya. Jadi ini adalah
Ga